Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini, kita akan mengupas alur cerita dari film animasi The Son of Bigfoot, yang dirilis pada tahun 2017. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian, untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Cerita dimulai, di sebuah hutan, terlihat seorang dokter bernama Dr. Harrison, yang tengah dikejar oleh sekelompok orang. Ia kemudian terpojok di pinggir tebing. Tak ingin tertangkap, Dr. Harrison langsung melompat ke dalam air terjun, dan dinyatakan tewas. Dr. Harrison sendiri, memiliki seorang istri dan seorang anak. Scene selalu berganti, 12 tahun kemudian. Anak Dr. Harrison, sudah tumbuh menjadi remaja. Anak itu, bernama Adam. Di sekolah, Adam kerap menjadi bahan mainan Tony dan kawan-kawannya. Mereka melempari Adam dengan permen karet. Waktu pulang sekolah, Adam mengalami keanehan. Kakinya secara tiba-tiba berubah menjadi besar, hingga merusak sepatunya. Bukan hanya itu, ia juga bisa mendengar suara yang sangat jauh. Belum selesai, datang lagi Tony dan kawanannya, yang kemudian menghajar Adam. Saat di rumah, Adam berbohong pada ibunya, tentang apa yang dialaminya di sekolah. Ibunya kemudian memotong rambutnya, yang sudah dipenuhi permen karet. Keesokan harinya, saat Adam terbangun, ia terkejut dengan rambutnya, yang sudah panjang kembali. Adam panik, dan langsung memotong rambutnya. Kemudian, kita akan diperlihatkan sebuah tempat, yang bernama Herco. Tempat itu, merupakan tempat penelitian genetika rambut. Tempat itu, adalah tempat ayah Adam bekerja sebelumnya. Kemudian, kita akan diperlihatkan penjahat utama, yang bernama Garcia, dan seorang dokter gila, yang bernama Dr. Blingsley. Garcia berambisi, membuat sebuah formula, yang dapat menangani kebotakan. Mungkin, kebotakan adalah hal yang paling ditakutinya, daripada hal yang lain. Bahkan seorang pekerja pemula, kerap menjadi tikus percobaan. Sementara itu, di sekolah, Tony dan kawanannya diskors, karena berkelahi dengan Adam. Begitu juga dengan Adam, yang mendapatkan peringatan. Di sekolah, Adam berteman dengan seorang gadis yang bernama Cindy. Sepulang sekolah, Tony dan kawanannya, kembali mengganggu Adam. Mereka sangat marah, karena sampai diskors dari sekolah. Namun, tanpa tak diduga, Adam berhasil lepas, dan kabur dengan sangat kencang. Saat di rumah, Adam menemukan tempat rahasia, yang ada di bawah rumahnya. Di dalam kotak itu, ia menemukan surat-surat dari ayahnya, dan sebuah alamat. Adam marah pada ibunya, karena telah berbohong, kalau ayahnya sudah meninggal. Tak ingin mendengar penjelasan ibunya, Adam lalu pergi ke kamar dan mengurung diri. Berbekal alamat yang ditemukannya, dia kemudian pergi menyelinap keluar rumah, dan menumpang pada sebuah truk dengan arah yang sama. Keesokan harinya, Mama Adam tidak melihat Adam di dalam kamar. Mengetahui Adam pergi kemana, Mama Adam langsung segera menyusul. Beberapa saat kemudian, Adam sampai ke tempat yang dituju. Namun, Adam tidak menemukan apa-apa, tempat itu hanya hutan yang sangat lebat. Di pinggir jalan, Adam melihat kotak surat. Adam mencoba membukanya, dan melihat sebuah surat, tapi tiba-tiba, seekor tupai muncul, dan membawa surat tersebut ke dalam hutan. Adam tak tinggal diam, dan langsung lari mengejar tupai itu. Sembari menelusuri hutan, Adam sampai di puncak sebuah tebing. Adam bisa melihat seluruh pemandangan hutan dari situ. Tak lama setelah itu, Adam tiba-tiba mendengar sesuatu dari dalam semak-semak hutan. Adam kira, itu adalah binatang buas. Adam berlari ketakutan, sampai ia terkena jebakan beruang. Karena terkena jebakan, Adam lalu terjatuh di jalan. Sebuah truk melintas, dan hampir menabraknya. Sampai sesuatu, terlihat datang menyelamatkan Adam. Supir truk memutar ulang video di mobilnya, dia melihat sesuatu datang menyelamatkan Adam, di saat akan tertabrak. Supir itu kemudian menghubungi layanan darurat, dan mengatakan kalau ia melihat Bigfoot. Layanan darurat tidak percaya dengan supir itu, dan mengatakan, kalau supir itu mengada-ngada. Tak habis pikir, supir truk itu menghubungi sebuah media di koran. Beberapa waktu kemudian, berita dan foto tersebut, sudah tersebar di koran-koran. Berita ini, juga sampai pada ilmuwan gila dan Garcia. Mereka juga mengenali Adam dari berita itu. Anak buah Garcia,
datang ke rumah Adam, tapi tidak ada orang di sana. Mereka lalu masuk ke dalam rumah, dan menemukan surat-surat, yang ditulis oleh ayah Adam. Adam lalu terbangun dengan terkejut, karena ada sosok berbulu di depannya. Sosok berbulu itu menjelaskan, kalau Adam adalah anaknya, dan dia adalah ayahnya. Semula Adam tidak percaya, tapi ia melihat foto masa kecilnya, dipajang di rumah pohon tersebut. Ayah Adam kemudian menjelaskan, alasannya pergi dari rumah. Dulunya dia bekerja di Harko, dan dijadikan tikus percobaan. Namun, ia kemudian melarikan diri, dan sampai sekarang, masih diburu oleh Garcia. Demi menyelamatkan Adam dan ibunya, ayah Adam memutuskan untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Adam menyadari kalau kakinya sudah sembuh. Ayah Adam ternyata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka. Di tempat lain, tiba-tiba, Mama Adam dihadang oleh anak buah Garcia. Sampai-sampai, Mama Adam ditahan di tempat itu. Adam dan ayahnya lalu bersenang-senang, selayaknya ayah dan anak. Ayahnya juga mengajarinya untuk mengatur kekuatannya. Ternyata, Adam juga mewarisi kekuatan yang sama dimiliki oleh ayahnya. Ayah Adam juga bisa berbicara dengan hewan. Ayah Adam mengenalkan Adam dengan teman-temannya. Ada Steve si burung, 2 rakun, Will si beruang, dan tupai, yang dijumpai Adam di awal tadi yang bernama Tina. Tina yang saat itu panik, mengabari, kalau ada 2 orang pemburu yang memasuki hutan mereka. Bukannya takut, mereka malah mengerjai pemburu tersebut hingga lari ketakutan. Di tempat lain, Mama Adam diinterogasi oleh Garcia, di sebuah bar di dekat pohon. 2 rakun yang kebetulan mencari makanan, melihat Mama Adam yang sudah ditangkap. Mereka juga melihat poster pencarian Adam, yang dipasang oleh Garcia. 2 rakun itu pun kemudian melapor pada ayah Adam. Ayah Adam menjadi sedikit kecewa pada Adam, karena telah membawa Garcia kepadanya. Merasa sok jago, Adam kemudian menyerahkan diri kepada Garcia. Tapi, Adam bersikeras, tak ingin memberitahukan keberadaan ayahnya kepada Garcia. Dengan liciknya, anak buah Garcia mulai membakar hutan, dan menempatkan Adam di dalam mobil, lalu membakarnya. Beruntung, tak lama kemudian, ayah Adam datang dan segera menyelamatkannya. Namun sayangnya, Garcia menjebak ayah Adam, dan segera membawanya pergi. Karena hutan sudah terbakar, Will dan hewan lainnya, sudah bersiap untuk pindah. Adam meminta bantuan pada mereka, untuk menyelamatkan ayahnya. Awalnya mereka menolak, karena Adam hanya membawa masalah untuk mereka. Namun pada akhirnya, Adam berhasil meyakinkan mereka, untuk menyelamatkan ayahnya. Di tempat lain, ayah Adam yang sudah berada di laboratorium Harko, ia sedang diteliti oleh ilmuwan gila. Sementara Adam, berhasil menyelinap, dan naik ke trailer, yang akan kembali ke Harko. Mereka pun berhasil sampai ke Harko, dengan bantuan Steve si burung. Mereka juga berhasil merusak kamera pengawas, dan masuk ke ruangan CCTV, untuk melihat keberadaan ayah Adam. Petugas di ruangan CCTV itu pingsan setelah melihat beruang. Beberapa penjaga berdatangan, tapi beruntung, Will bisa menahannya. Di sana, Adam berhasil menemukan lokasi ayahnya berada. Mereka lalu pergi, dan melewati rintangan dari anak buah Garcia. Adam lalu berhasil bertemu dengan ayahnya, tapi sayangnya, semua teman-temannya sudah tertangkap. Di saat ingin membawa ayahnya keluar, ayah Adam menolak. Ternyata, ia sudah membuat kesepakatan dengan Garcia. Yang mana, jika ayahnya mau bekerja sama, maka keselamatan Adam dan ayahnya akan terjamin. Kemudian Garcia dan anak buahnya datang, mereka memaksa Adam untuk keluar. Tapi di saat ingin dibawa keluar, Adam dengan cepat menekan tombol darurat, alarm di seluruh lab pun berbunyi. Saat itu juga, Adam pun berhasil meloloskan diri. Berpikir ada kebakaran, pengawas CCTV langsung menekan tombol evakuasi. Semua orang kemudian berhamburan keluar gedung. Adam lalu membebaskan semua teman-temannya. Setelah itu, Adam lalu pergi ke tempat ayahnya ditahan. Adam meyakinkan ayahnya sekali lagi untuk pergi dari tempat itu. Akhirnya, ayah Adam menyetujuinya. Sebelum keluar, mereka sempat merusak saluran gas yang ada di laboratorium itu. Sayangnya, saat ingin keluar, Adam dihadang anak buah Garcia. Garcia berhasil melukai ayah Adam, dan menjatuhkannya dari jembatan. Tak pikir panjang,
Adam langsung menembakkan suar ke arah laboratorium itu. Seketika, lab yang sudah dipenuhi gas itu langsung meledak. Di tengah kekacauan itu, Adam berlari mencari ayahnya. Dia menemukan ayahnya sudah tergeletak tak berdaya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Adam akhirnya berhasil menyembuhkan ayahnya. Belum selesai di situ, Garcia lalu datang dengan membawa senjata dan mengancam mereka. Beruntung, saat itu Mama Adam datang dan menembak Garcia. Keluarga mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Di akhir film, kita diperlihatkan keluarga Adam yang sudah berkumpul di rumah mereka. Hewan-hewan teman mereka juga sudah berada di rumah mereka. Di saat berangkat sekolah, Adam mulai diganggu oleh Tony dan kawanannya. Adam lalu memanggil hewan-hewan. Melihat ada seekor beruang, Tony dan kawanannya langsung lari ketakutan. Film ditutup dengan Adam dan sahabatnya Cindy yang berangkat ke sekolah bersama. Film pun selesai. Sekilas, kita telah mengupas alur cerita dari film animasi The Son of Bigfoot yang dirilis pada tahun 2017. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.